Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri P. Iwangga. Saya mahasiswa S2 Hukum UIR dengan nomor NPM 201021082 kelas eksekutif C. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas politik hukum yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Haji Suparto, SH, SIP, MM, MSI, MH. Baiklah, tema yang saya ambil kali ini yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang mana Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menuai banyak sekali kontroversi, sehingga membuat masyarakat menimbulkan tanggapan yang terlihat mengecam keras kepada pemerintah, yakni karena dianggap merugikan hak-hak para pekerja dan hanya menguntungkan bagi komunitas elit global, yakni perusahaan dan investor asing dan juga kalangan konglomerat. Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yakni undang-undang yang terdiri dari 1847 halaman yang mengatur tentang ketenaga kerjaan dan diikuti oleh ratusan pasal di dalamnya. Yang mana Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundang-undangkannya pada 2 November 2020. Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dapat memudahkan investor asing agar masuk ke Indonesia, agar tercipta maju ekonomi Indonesia di dalam wilayah Asia Tenggara dan juga di mata dunia. Namun dalam pelaksanaannya, yang mana Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak sekali kontroversi karena undang-undangnya yang dianggap memberatkan bagi para pekerja dan hanya menguntungkan bagi perusahaan saja atau kalangan atas saja. Baiklah, saya akan memaparkan klaster dalam pembuatan aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yakni ada beberapa klaster yang terdiri dari kemudahan dalam perizinan untuk usaha, yaitu ketenaga kerjaan, yaitu perlindungan UMKM, kemudahan untuk berinvestasi, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, dan juga proyek pemerintahan. Dari beberapa klaster yang saya sebutkan tadi menjadi acuan untuk dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja agar tercipta, yakni pengadaan lahan dan juga lapangan pekerjaan dan memajukan ekonomi Indonesia. Namun beberapa pasal mengundang kontroversi di dalam masyarakat. Contohnya saya akan memaparkan beberapa poin dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menuai banyak sekali kontroversi di mata masyarakat umum, yakni contohnya seperti jam kerja dan hari libur. Di jam kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni satu hari kerja, yakni lama kerja 4 jam dan satu minggu dan dalam satu minggu yakni 18 jam, yang mana pada undang-undang sebelumnya sangat bertentangan, yakni pada undang-undang sebelumnya yakni satu hari bekerja lamanya 3 jam dan satu minggu bekerja lamanya 14 jam, yang mana ini pada Undang-Undang Cipta Kerja sangat ditentang oleh masyarakat karena menambah lagi waktu untuk masyarakat bekerja, dan ini menguntungkan bagi pihak perusahaan karena memperbanyak produksi pekerjaan, namun untuk pekerja sangat memberatkan karena waktu istirahat yang semakin sedikit. Dan juga pada hari poin kedua pasalnya, yakni hari mingguan libur, yakni pada Undang-Undang Cipta Kerja hari mingguan libur yakni satu hari kerja, satu hari libur untuk 6 hari kerja, dan kebalikannya pada undang-undang sebelumnya, yakni yang sebagaimana disebutkan oleh pasal 79 ayat 2 huruf B, yakni terdapat dua pilihan, satu hari libur untuk 6 hari kerja, dan untuk pilihan kedua 2 hari libur untuk 5 hari kerja, yang mana ini sangat bertentangan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka ditetapkan hanya satu hari libur dan 6 hari kerja. Justru ini sangat memberatkan bagi masyarakat, yang mana jika hanya ada satu hari libur dan 6 hari kerja, tidak seperti undang-undang sebelumnya yang memiliki dua pilihan, yakni ada satu hari libur untuk 6 hari kerja dan ada 2 hari libur untuk 5 hari kerja.
Dan seterusnya, poin ketiga pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni tentang pemberian libur panjang atau cuti. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni tidak diberikan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan libur panjang kepada pekerjanya. Namun jika ingin memberikan, itu kembali kepada kewenangan perusahaan itu sendiri. Dan yang berbedanya pada undang-undang sebelumnya, yakni dibolehkan atau diwajibkan bagi para perusahaan untuk memberi libur atau cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerjanya yang sudah lama bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus. Namun pada Undang-Undang Cipta Kerja sangat bertentangan pada undang sebelumnya. Undang-Undang Cipta Kerja menyerahkan kewenangan hak penuh atas libur panjang bagi pekerjanya, yaitu bagi perusahaannya itu sendiri. Dan ini sangat ditentang oleh masyarakat karena tidak mendengarkan dari pihak masyarakat atau buruh pekerja, dan hanya sebelah pihak perusahaan. Apakah perusahaan itu mau memberikan libur atau tidak, itu kembali pada perusahaan sendiri, karena tidak diwajibkan untuk memberikan libur oleh atas Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah, dengan beberapa polemik dan kontroversi atas Undang-Undang Cipta Kerja yang ada, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini memunculkan banyak tanggapan dari masyarakat, seperti unjuk rasa, yang mana unjuk rasa sudah terjadi di bulan Februari 2020 di beberapa daerah di Indonesia, di depan kantor DPR RI, yang mana unjuk rasa ini dapat dibubarkan secara damai dan juga berakhir secara kericuhan karena berakhir dalam pengerusakan properti oleh masyarakat yang berunjuk rasa, dan juga berakhir penangkapan oleh kepolisian. Dan juga dalam ranah internasional, Undang-Undang Cipta Kerja ini dikecam keras bagi halayak internasional karena ini sangat merugikan hak-hak pekerja, yang mana kecaman keras ini dari Serikat Buruh Pekerja Internasional dan juga 35 lembaga lainnya. Dan juga dalam ranah nasional, yakni Undang-Undang Cipta Kerja ini dikecam keras oleh lembaga agama terbesar di Indonesia, dan juga diikuti oleh beberapa kepala pemerintahan dan partai politik. Kepala pemerintahan yakni Gubernur Kalimantan Barat Sutar-Miji, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan juga Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Dan juga diikuti partai politik tadi, yakni Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang mana mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo, yang mana untuk membuatkan Perpu atau untuk mengesampingkan Undang-Undang Cipta Kerja ini agar tidak berakhir panas bagi masyarakat Indonesia, karena dianggap sangat merugikan para pekerja yang ada di Indonesia dan hanya menguntungkan bagi kalangan elit atas saja, yakni perusahaan, investor asing, dan juga baik dari kalangan konglomerat juga. Dan bagi saya di sini, yang setelah saya paparkan atas Undang-Undang Cipta Kerja, saya kontra terhadap undang-undang ini, karena mengingat pada jam kerja yang sudah ada pada undang-undang sebelumnya saja mungkin bagi masyarakat buruh sudah terlalu berat. Namun dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja ini menambah lagi jam mereka untuk bekerja selama 1 hari, ditambah lagi, dan selama seminggu juga bertambah lagi, yang mana ini hanya mengingat untuk menguntungkan perusahaan saja, namun tidak memikirkan hak bagi para pekerja itu sendiri, yang mana mereka juga, yang seperti yang kita tahu, sama seperti kita juga manusia, yang memberatkan untuk ada waktunya istirahat dan ada juga waktunya bekerja. Namun jika Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu lama bekerja dan mungkin hanya sedikit untuk beristirahat, dan juga dalam mingguannya juga tidak bisa memilih lagi antara 2 pilihan seperti yang disebutkan pasal 79 ayat 2 huruf B tadi, untuk 2 hari bekerja, 5 hari untuk 2 hari libur, untuk 5 hari bekerja, dan 1 hari libur untuk 6 hari bekerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah menetapkan yakni 1 hari libur dan 6 hari bekerja. Dan juga tidak adanya cuti panjang yang diwajibkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dikembalikan kepada perusahaan lain. Jadi seandainya jika pekerja itu ingin libur, maka tergantung perusahaannya, dan aturan Cipta Kerja juga tidak mewajibkan bagi perusahaan itu sendiri. Saya rasa ini juga memberatkan, mana tahu dari pihak pekerja ada yang betul membutuhkan cuti tersebut, seperti perempuan yang juga cuti hamil atau bagaimana.
saya sangat kontra terhadap undang-undang ini. Namun dengan unjuk rasa dari serikat buruh yang ada di Indonesia terhadap Mahkamah Konstitusi agar ini dijadikan judicial review atau tinjauan kembali terhadap undang-undang, apakah undang-undang Cipta Kerja ini tetap dilanjutkan dengan pasalnya mengundang banyak kontroversi dari masyarakat ataukah akan direvisi kembali. Namun besar harapan saya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk direvisi kembali agar tidak memberatkan bagi pihak-pihak pekerja dan tidak menguntungkan sebelah pihak, yakni pihak elit atas, yakni perusahaan, investor asing dan kalangan konglomerat. Saya harap nanti putusan di Mahkamah Konstitusi akan merevisi kembali, yakni aturan-aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang sama memihak antara kedua belah pihak antara pekerja dan juga perusahaan. Baiklah, saya rasa cukup lebih dan kurang yang saya sampaikan. Mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.